Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huma min 'azamin ni'am wa kafa bihima minan ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang mulia ini, di kesempatan yang baik ini, apalagi di waktu hari hujan ini, ya Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Khatib mengajak diri khatib sendiri dan kepada kita yang hadir di masjid ini, mari sama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Dengan cara apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kita azamkan, niatkan, kuatkan tekad kita bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dalam artian berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang terlarang kepada kita. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin jamaah Jumat yang berbahagia. Hari ini kita berada pada tanggal 7 Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang Allah hormati, salah satu bulan yang sangat dihormati. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakannya langit dan bumi ini, jumlahnya adalah 12 bulan. Dan di antara yang 12 itu minha arba'atun hurum, dan di antaranya ada 4 bulan yang Allah hormati, 4 bulan yang sangat dimuliakan. Bahwa kita mengenal di dunia ini banyak namanya penanggalan. Ada penanggalan Masehi, ada penanggalan Hijriah. Orang Cina mengenal penanggalan Tionghoa, ada lagi penanggalan Jepang dan sebagainya, penanggalan Saka, dan sangat banyak penanggalan-penanggalan yang ada di dunia ini. Tapi 2 penanggalan yang kita kenal adalah pertama penanggalan Masehi dan yang kedua adalah penanggalan Hijriah. Ini yang banyak kita kenal dan yang banyak kita pahami dan kita mengerti.
Ada penanggalan yang berdasarkan penghitungan matahari, peredaran matahari. Dan ada juga penanggalan berdasarkan perhitungan bulan. Mengenai bulan, maka kita kenal penanggalan Hijriah. Makanya dalam banyak hadis baginda Rasulullah SAW atau ayat-ayat Al-Quran, kalau dikatakan penanggalan, maka yang dimaksudkan adalah penanggalan Hijriah. Maka penanggalan Hijriah ini yang sangat dipentingkan, sangat ditetapkan oleh para ulama kita. Misalnya mengenai berapa usia kita hari ini, maka hitunglah dengan penanggalan Hijriah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan anak kita untuk sholat pada usia 7 tahun, maksudnya lah 7 tahun penanggalan Hijriah. Pukullah dia ketika 40 tahun tidak juga mau sholat, maka yang dimaksud adalah penanggalan Hijriah. Termasuk juga ketika kita berusia 40 tahun dan Al-Quran disunatkan untuk banyak-banyak berdoa, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'amala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini juga maksudnya adalah penanggalan Hijriah. Maka penanggalan Hijriah ini sangat banyak hukum-hukum yang berdasarkan agama melalui penanggalan Hijriah. Penetapan awal Ramadan, penetapan awal Syawal, penetapan awal Dzulhijjah, Muharram dan sebagainya itu berkaitan dengan penanggalan Hijriah. Dan tidak hanya bulan Hijriah, ada juga yang masih juga bermanfaat pada kita. Makanya ketika kita sholat itu berdasarkan perjalanan matahari, penentuan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu berdasarkan perjalanan matahari. Dua penanggalan ini, dua perjalanan, baik itu bulan dan matahari, membawa manfaat kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang dimaksud adalah penanggalan Hijriah. Maka kita mesti mengenal bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, Al-Quran dikatakan minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang Allah hormati. Maksudnya adalah bulan-bulan Hijriah. Makanya dalam hadis baginda Rasulullah SAW itu menjelaskan apa 4 bulan itu. 4 bulan, 3 diantaranya berurutan, 1 yang terpisah. 3 bulan yang berurutan adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 yang terpisah itulah bulan Rajab. Dan kita hari ini berada di bulan Rajab, bulan yang Allah hormati, bulan yang Allah muliakan. Ma'asyiral muslimin, rahimahumullah. Di samping bulan, kita juga di agama kita, para ulama kita mengenal ada namanya 100 hari yang mulia. 100 hari yang mulia. Apa itu 100 hari yang mulia? Bermula daripada 1 Rajab berakhir sampai 10 Syawal. 1 Rajab, bulan Rajab 30 hari, bulan Sya'ban 30 hari, bulan Ramadan 30 hari, tambah 10 hari di bulan Syawal. Ini oleh ulama kita dikatakan 100 hari yang sangat mulia, sangat diagungkan oleh para ulama kita. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Oleh karena itu banyak amalan yang dilakukan di 100 hari ini. Ada sebagian ulama kita mengajukan banyak sholawat di 100 hari ini. Ada yang mengajukan banyak istighfar dan banyak macam ibadah lainnya yang dianjurkan di 100 hari yang mulia ini. Kita mengenal ada sebuah doa yang biasa dibaca ketika mulai masuk awal Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Inilah doa-doa yang dibiasakan oleh ulama kita. Memang kalau kita melihat hadisnya tidak kuat, tapi ini berkaitan dengan doa. Itu dianjurkan oleh ulama kita untuk banyak doa ini. Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahli kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Apa makna berkah? Berkah itu maknanya bertambahnya kebaikan, bertambahnya amal ibadah, bertambahnya nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya berkah. Kita minta diberkahi usia kita, bertambah kebaikan dalam usia kita. Kita minta diberkahi ilmu kita, berkah bisa diamalkan ilmu kita. Itu maknanya berkah. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maknanya apa? Maka di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, maka kita tambahkan amal ibadah kita dari biasanya. Kita tambahkan amal ibadah kita yang banyak, lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Ma'asyiral muslimin, rahimahumullah. Ada ungkapan lagi, bulan Rajab syahrullah, bulan Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Ada juga ungkapan para ulama kita, bulan Rajab adalah bulan menanam benih, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami atau merawat benih, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil daripada benih yang kita tanam. Oleh karena itu, persiapan kita sebelum bulan Ramadan bermula daripada bulan Rajab. 2 bulan sebelum bulan Ramadan, maka kita sudah bersiap-siap untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, rahimahumullah. Apa yang kita siapkan di bulan Rajab ini? Maka para ulama kita mengatakan bulan Rajab ini persiapan kita adalah bagaimana kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab inilah bulan untuk menanam benihnya. Bermula di bulan Rajab ini, maka kita akan mendapatkan bulan Syawal dan akan kita tuai nanti di bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin, rahimahumullah. Mumpung kita baru di tanggal 7 Rajab, masih ada berapa hari ke depan untuk kita mempersiapkan diri kita untuk banyak istighfar dan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Oleh karena itu para ulama kita menganjurkan kepada kita banyak-banyaklah baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Rabbil firli warhamni, rahmati kami ya Allah, wa tub alayya, dan terimalah taubat kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Perbanyak doa ini, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Bahkan ulama kita menganjurkan setiap pagi minimal dibaca 70 kali dan di sore hari dibaca juga 70 kali. Tidak hanya pagi dan sore, tapi setiap waktu kita perbanyaklah kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimahumullah. Saat inilah saatnya. Betapa banyak bulan Ramadan yang kita lewati. Ada yang melewati 20 kali Ramadan, ada 40 kali Ramadan, bahkan ada 60 dan bahkan lebih daripada 60 kali Ramadan. Bahkan kita merasa Ramadan demi Ramadan, terasa berjalan begitu saja. Tidak ada banyak perubahan yang kita dapatkan. Apa masalahnya? Bukan masalah di Ramadannya, masalahnya kita tidak mempersiapkan diri sebelum dapatnya bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, di bulan Rajab ini, mulailah kita persiapkan diri kita dengan banyak-banyak istighfar dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sediakan waktu kita di malam hari, ba'da salat, di pagi hari, di ujung pagi atau petang hari. Siapkan waktu kita, sediakan waktu kita untuk kita memasakkan diri, untuk menghitung-hitung diri, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kita pada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita,
bagi yang telah lewat maupun yang akan datang, atas dosa-dosa kita baik terang-terangan maupun sendirian, atas dosa-dosa kita berjamaah maupun sendirian, dan banyak lagi dosa-dosa kita baik yang kecil maupun yang besar. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, akui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Rajab ini menjadi bulan yang bahagia, bulan berkah pada kita dengan banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua dan mendapatkan pahala yang tinggi di Allah Subhanahu wa taala dengan persiapan kita menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini bermanfaat pada kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum